selamat pagi, siang, sore, malam Bapak Ibu Guru Pemuji dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Kezia Novelli dari kelas 12 IPS 5 SMA Negeri 97 Jakarta. Saat ini saya tengah melaksanakan ujian praktik agama secara daring. Bapak Ibu Guru dan teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah Ayub. Saya memilih kisah Ayub ini karena begitu banyak hal yang dapat kita ambil dari tokoh Ayub, terutama bagaimana kita harus bersikap di tengah kesukaran dan bagaimana seharusnya iman kita kepada Tuhan. Sebelum memulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, pada kesempatan kali ini hamba-Mu akan menceritakan tokoh Ayub ya Tuhan. Bapa, biarlah apa yang hamba ceritakan kiranya dapat menjadi berkat bagi hamba dan sesama yang mendengarkan. Kiranya juga Engkau mau memberkati setiap dari anak-anak-Mu kelas 12 ya Tuhan, yang tengah melaksanakan ujian praktik. Kiranya apa yang telah kami usahakan dan pelajari dapat membuahkan hasil yang terbaik. Untuk Bapak Ibu Guru kami, penguji ujian praktik juga ya Tuhan, kiranya Engkau mau untuk senantiasa memberikan mereka kesehatan dalam pelayanannya mengajar kami murid-muridnya. Tuhan, inilah doa yang hamba sampaikan kepadamu, hanya kepadamu lah kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dalam ceritanya, Ayub adalah orang yang berbudi baik dan mempunyai kekayaan yang luar biasa. Ia kemudian mengalami musibah hebat. Ayub kehilangan semua anaknya dan segala harta bendanya. Lalu dihinggapi penyakit kulit yang menjijikan. Dalam 3 rangkaian percakapan yang bersajak, dituliskan gambaran bagaimana teman-teman Ayub dan Ayub sendiri menanggapi malapetaka tersebut. Pokok terpenting dalam percakapan-percakapan tersebut ialah bagaimana Allah memperlakukan manusia. Pada bagian terakhir, Allah sendiri menyatakan dirinya kepada Ayub. Pergumulan Ayub sebenarnya mulai tersingkap ketika iman Ayub tidak meringankan penderitaannya, justru membuat penderitaannya menjadi lebih parah. Penderitaan yang dia alami sulit dipikirkan karena begitu mengerikan. Penderitaan itu bukanlah suatu hukuman disebabkan oleh dosa, tetapi karena manusia tidak dapat memahami segala rencana Allah dan tidak perlu meragukan kebaikan dan kebijaksanaan Sang Pencipta. Allah tidak memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan Ayub, tetapi Allah menanggapi kepercayaan Ayub dengan memberinya banyak contoh mengenai kuasa dan hikmat-Nya. Dalam pergulatan dengan penderitaan, Ayub diundang oleh Allah untuk masuk ke dalam pertemuan yang hangat dan personal. Penderitaan orang benar kadang sulit ditemukan alasannya, hanya saja bahwa penderitaan akan memperdalam hubungan antara manusia dan Allah. Dengan penderitaan, akhirnya manusia sadar bahwa yang terpenting dalam hidup adalah kehadiran Allah, bukan yang lain. Dengan segala kerendahan hati, Ayub mengakui keagungan dan kebijaksanaan Allah, lalu menyesali kata-katanya yang keras dan penuh dengan kemarahan tersebut. Berbagai tekanan dialami Ayub, selain dari istrinya meragukan kehadiran dan kuasa Allah, Ayub pun mengalami tekanan dari teman-temannya juga. Ketika teman-teman yang mendengar segala malapetaka yang menimpa Ayub, maka datanglah mereka dari tempat masing-masing. Elifas datang dari Teman di Moab di sebelah timur Laut Mati. Bildad datang dari kota Suah yang terletak di tepi sungai Efrat, dan Zofar datang dari kota Namah yang terletak di lereng gunung Libanon di jalan di antara Beirut dan Damsyik. Dan terakhir, datanglah kehadiran seorang anak muda yang berempati atas penderitaan Ayub yang bernama Elihu. Tidak ada jalan keluar yang diberikan oleh teman-teman Ayub, malah justru memojokkan dia dan membuat Ayub semakin tertekan. Mereka beranggapan bahwa tiap penderitaan membuktikan bahwa ada dosa yang diperbuat dan kesalahan yang telah terjadi. Teman-teman Ayub menjelaskan penderitaan Ayub tersebut berdasarkan ajaran agama yang tradisional. Pada sangka mereka, Allah selalu mengganjar orang yang baik dan hukum orang yang jahat. Jadi penderitaan Ayub diartikan mereka bahwa Ayub telah berbuat dosa. Tetapi bagi Ayub, pendapat tersebut terlalu dangkal. Tidak sepantasnya ia mendapatkan hukuman yang sekejam itu, karena ia adalah orang yang setia kepada Allah. Ayub tidak habis mengerti bagaimana orang seperti dirinya dapat mengalami begitu banyak bencana, dan dengan berani Ayub menantang Allah. Ayub tidak kehilangan kepercayaannya kepada Allah, tetapi ia sungguh-sungguh ingin dibenarkan oleh Allah dan supaya mendapatkan kembali kehormatannya sebagai orang yang baik. Allah berdaulat penuh atas penderitaan Ayub. Segala sesuatu yang terjadi diizinkan dan di bawah kendali Allah. Kemahakuasaannya tidak terukur oleh pemikiran manusia, sehingga banyak pertanyaan mengapa hal ini terjadi.
Sebagai orang percaya, kita harus menyadari dan mengerti bahwa semua sudah dikendalikan oleh Allah, walaupun tidak masuk akal. Awalnya Ayub tidak mengerti bahwa sebagai orang percaya, ia harus mengandalkan Allah dan jangan pernah untuk meninggalkannya dalam segala keadaan. Karena Allah sudah menyediakan yang terbaik untuk kehidupan orang percaya. Pada bagian akhir dari kisah Ayub dituliskan bagaimana Ayub dikembalikan kepada keadaannya yang semula, dengan kekayaan yang jauh melebihi dari kekayaannya yang sebelumnya. Dengan mata kepalanya sendiri, Ayub melihat bagaimana kebesaran Allah yang tinggi, luas, dan dalamnya pemeliharaan Allah bagi orang-orang yang percaya. Dari kisah tentang Ayub ini kita mendapatkan berkat dari firman Tuhan. Yang pertama adalah Tuhan Allah mau membuktikan bahwa masih ada orang percaya dan kuat walaupun ia mengalami penderitaan yang begitu hebat dan berat. Percobaan yang dilakukan iblis terhadap Ayub yang adalah orang percaya tidak ada kuasanya, dan iblis sudah jatuh dengan ambisinya. Yang ketiga, nasihat teman-teman Ayub merupakan cerminan bahwa penghakiman dan tudingan justru akan semakin melemahkan seseorang yang berbeban berat, tetapi kata-kata penghiburan dan penguatan dan empati sangatlah dibutuhkan oleh orang yang mengalami penderitaan yang hebat seperti Ayub. Dan yang terakhir, sosok anak muda Elihu belum berpengalaman, lebih banyak mendengar, justru sangat dibutuhkan dalam situasi saat itu. Dengan bijaksana dan hikmat Tuhan, ia menyampaikan pendapatnya. Ayub yang mendengar merasa terhibur dan dikuatkan, sementara ketiga teman yang seumuran dengan Ayub merasa malu dan mendapat pencerahan dari kata-kata anak muda tersebut. Bapak Ibu Guru dan teman-teman semuanya, tadi kita baru saja mendengarkan sedikit dari kisah seorang tokoh di Alkitab yang bernama Ayub, seorang yang selalu setia kepada Tuhan. Diceritakan awalnya Ayub hidup dengan segala sesuatu yang indah, segala yang menyenangkan dan berlimpah harta kekayaannya. Tetapi seiring perjalanan hidupnya datang berbagai ujian yang harus dia alami. Malapetaka, dikecewakan istrinya, sakit yang parah, perasaan dihakimi teman-temannya, lengkap penderitaannya. Tetapi nanti pada akhirnya Tuhan Allah sendiri yang datang menolong. Ayub itu adalah seorang yang takut akan Tuhan dan setia kepada Allah. Bahkan Alkitab mencatat dia adalah seorang yang berbudi baik dan tidak berbuat kejahatan sedikit pun di hadapan Allah. Ia waktu itu mempunyai 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Di samping itu, dia mempunyai kekayaan yang luar biasa sekali. Tercatat banyak harta bendanya seperti hewan-hewan maupun rumah-rumah yang ditinggali oleh anaknya. Bisa dikatakan kalau Ayub waktu itu adalah seorang konglomerat pada zamannya saat itu. Pergumulan Ayub dimulai ketika atas seizin Allah datang berbagai musibah hebat yang menimpanya. Harta benda Ayub yang fantastis itu musnah dalam 1 hari ketika musuh datang menyerbu. Lalu semua anak Ayub tewas dalam hari yang sama. Lalu timbul penyakit atau borok yang sangat parah dari telapak kaki sampai ujung kepala Ayub. Lalu sampai pendamping setia Ayub, yaitu istrinya, justru melemahkan iman Ayub untuk mengutuki Tuhan Allah. Ayub berada di titik paling rendah dalam hidupnya, dan sungguh anehnya Alkitab mencatat meskipun Ayub mengalami segala penderitaan itu, ia tidak mengucapkan kata-kata yang melawan Allah. Terkadang kita sendiri sebagai manusia masih ada perasaan marah kepada Tuhan. Tuhan, kenapa aku begini? Tuhan, kenapa aku begitu? Terus-menerus sampai kita mencaci maki Tuhan. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang terkasih, kita manusia bila berada di posisi terendah seperti itu, tanpa kita sadari iman kita menjauh dari Tuhan. Dan apa yang terjadi jika iman kita melemah? Kita akan berpaling dari Tuhan. Karena kita marah dengan Tuhan. Kita tidak lagi bergantung kepada Tuhan dan melupakan Dia. Biasanya kita mencari pelampiasan, atau kalau sepantaran saya itu curhat ke teman sebaya. Sama seperti Ayub. Di saat terendah itu datanglah teman-teman Ayub yang mencoba memberi penghiburan atas penderitaan Ayub. Elifaz, Bildad, Zofar. Dan apa yang terjadi? Bukan penghiburan disampaikan, tapi kata-kata yang melemahkan imannya Ayub. Bahwa penderitaan yang dialami itu sebagai akibat dosa-dosa yang diperbuat Ayub. Ayub kecewa terhadap teman-temannya. Penghiburannya tidak berguna, bahkan membuat Ayub bertambah susah dengan keadaannya yang saat itu. Saya pun terkadang kalau sedang cerita ke teman, keadaan teman saya ini memberikan saran atau pendapat yang bertentangan dengan apa yang saya percayai. Akhirnya bukan terhibur, malah tambah sebal. Sama seperti Ayub. Tetapi ada satu yang luar biasa di tengah situasi yang menyedihkan itu.
Dari kejauhan, seorang anak muda bernama Elihu yang memperhatikan segala penderitaan Ayub dan kehadiran teman-teman Ayub. Anak muda tersebut justru menjadi berkat di tengah kondisi yang menyedihkan itu. Sikapnya memberi empati, kata-katanya memberikan penghiburan, semangat, dan dorongan untuk Ayub agar bangkit. Dan kata-kata Elihu juga memberikan teguran kepada teman-teman Ayub. Pada akhirnya, Tuhan Allah sendiri datang memberikan jawaban atas berbagai pertanyaan yang berkecamuk di dada Ayub. Mengapa semuanya ini terjadi? Atas berbagai pertanyaan itu, Ayub tidak mampu mengerti dan tidak tahu menjawabnya. Allah berkarya atas ciptaannya dengan kedalaman hikmat yang tak tersalami oleh pikiran manusia. Segala sesuatu yang terjadi di bawah kendali Allah dan untuk kebaikan ciptaannya. Pada akhir kisah Ayub itu, Tuhan Allah memulihkan keadaan Ayub dan membuat dia 2 kali lipat lebih kaya dari keadaan yang sebelumnya. Ayub memiliki kembali 7 anak lelaki dan 3 anak perempuan yang cantik-cantik. Berkat yang dapat dipetik dari kisah ini itu, yang pertama, semua pencobaan-pencobaan yang kita hadapi ini adalah sebuah tantangan bagi kita untuk memperkuat iman kita kepada Tuhan, agar kita semakin dekat dengan Tuhan. Yang kedua, dari teman-teman Ayub kita dapat mengambil bahwa manusia terkadang mengecewakan. Yang seharusnya menghibur Ayub, mengembalikan sukacita Ayub, malah seolah-olah membuat Ayub mengutuki dirinya sendiri dan menyalahkan diri sendiri. Itu sebabnya kita jangan bergantung kepada manusia, tetapi kepada Tuhanlah kita menggantungkan hidup kita. Yang ketiga adalah Elihu, sosok anak muda di antara Ayub dan teman-temannya. Sosok yang mewakili Tuhan untuk menyampaikan hikmatnya kepada Ayub dan teman-temannya. Lalu sosok anak muda ini juga suka dipandang rendah daripada orang tua yang sudah berpengalaman. Tetapi ternyata Tuhan memakai sosok anak ini untuk berfirman lewat Elihu, seperti 1 Timotius 4 ayat 12 mengatakan, "Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu." Dan yang terakhir, semua kesukaran dan percobaan-percobaan yang terjadi atas kita adalah seizin Allah. Tidak sehelai pun rambut akan jatuh bila bukan kehendak Allah. Pada kisah Ayub ini sangat jelas terlihat bahwa Allah yang memberikan dan Allah yang mengambil. Kita datang ke dunia ini tidak membawa apapun dan akan kembali kepadanya dengan tidak membawa apapun juga. Kita harus percaya bahwa tidak ada rancangan kecelakaan yang akan diberikan Allah kepada kita. Untuk merespon, kita akan menyanyi bersama Pelangi Kasih.
Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman sekalian, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, atas berkat dan penyertaan-Mu senantiasa atas kami. Tuhan, ajarilah kami agar bisa selalu setia kepada-Mu seperti hamba-Mu Ayub ya Tuhan, yang tidak pernah berpaling daripada-Mu walaupun malapetaka dijatuhkan ke atasnya. Bapa, tuntunlah kami selalu ke jalan-Mu, sehingga kami dapat menjadi terang dan garam di antara sekeliling kami. Kiranya kami juga dapat menjadi berkat dan dapat menyampaikan firman-Mu selalu kepada semua orang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mungkin sampai di sini saja pembahasan saya mengenai tokoh Alkitab Ayub. Semoga menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.